Berdasarkan pasal 52 ayat 2 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka pejabat administrator harus menjamin akuntabilitas jabatannya untuk memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Adapun tujuan pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKA ini merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, yaitu kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Dan sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah bisa terwujudnya akuntabilitas jabatan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Sebagai pejabat struktural, Bapak Ibu harus memiliki kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Maka dengan penguasaan kompetensi secara terintegrasi diharapkan dapat mewujudkan sosok pemimpin berkinerja tadi yang diperoleh melalui pelatihan PKA yang diindikasikan dengan kemampuan sebagai berikut. 1. Bapak Ibu sekalian diharapkan nanti bisa membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas. Bapak Ibu harus bisa menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua adalah bisa mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Struktur kurikulum terdiri dari 4 agenda pembelajaran yang terdiri dari 1. Agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, yang kedua adalah agenda kepemimpinan kinerja, yang ketiga agenda manajemen kinerja, dan keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Kurikulum penyelenggaraan agenda PK ini dilaksanakan selama 797 jam pelajaran atau setara dengan 91 hari pelatihan dengan rincian sebagai berikut. Selama 257 jam pelajaran dilaksanakan selama kurang lebih 31 hari yang bertempat di penyelenggaraan PKA-nya. Dan selama 540 jam pelajaran dilaksanakan paling singkat 60 hari pelatihan dan bertempat di instansi asal peserta. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, setelah tadi kita membahas tentang dasar kebijakan dan manajemen penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator ini, selanjutnya saya akan membahas agenda pilihan 1 terkait dengan agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Dalam agenda pembelajaran ini akan membekali kepada Bapak Ibu sekalian dengan pemantapan tentang pemaknaan konsepsi Pancasila dan nasionalisme serta penerapan nilai-nilai bela negara, integritas moral, supremasi hukum dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga nanti diharapkan peserta bisa memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikannya dalam jabatan dengan mengelola kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya bela negara. Dalam agenda pelatihan ini ada 2 substansi materi, yaitu 1. Wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila selama 12 jam pelajaran, dan materi kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila selama 18 jam pelajaran. Bapak Ibu sekalian, setelah mengikuti pembelajaran ini nanti diharapkan mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara
dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Adapun indikator keberhasilan dari pembelajaran ini adalah diharapkan nanti Bapak Ibu dapat satu, mengaktualisasikan cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Yang kedua, mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, bisa mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN. Yang keempat, Bapak Ibu nanti diharapkan bisa menjelaskan keseimbangan antara kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dalam profesionalisme ASN. Dan yang terakhir, yang kelima, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan kemampuan awal bela negara dengan pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Adapun penyajian materi ini akan disampaikan selama 18 jam pelajaran atau setara dengan 2 hari pelatihan. Dan penyajian materi ini akan dibagi dalam 2 hari tersebut. Pada penyajian hari pertama nanti akan disampaikan topik 1, 2, dan 3, yaitu topik 1, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Yang kedua, topik tentang aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan topik ketiga adalah aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN. Dan pada hari kedua nanti akan disampaikan topik keempat dan kelima, yaitu kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dalam profesionalisme ASN. Dan topik kelima adalah aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi dipaparkan terkait dengan substansi materi, bagaimana deskripsi indikator keberhasilan dan penyajian dalam pembelajaran, berikut ini saya akan menjelaskan lebih teknis terkait dengan metode pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelima topik pembelajaran tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, topik pertama terkait dengan aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra ini akan disampaikan dalam satu sesi atau 3 jam pelajaran selama kurang lebih 135 menit. Di mana dalam pembelajaran nanti fasilitator akan menjelaskan beberapa hal. Pertama terkait dengan apa pengertian aktualisasi dan nilai cinta tanah air dan perspektif Astagatra. Dengan menggunakan metode ceramah interaktif nanti serta tanya jawab atau brainstorming dan ada surat pendapat. Dan selanjutnya nanti sebagai penguatan akan ditayangkan sebuah film pendek terkait dengan isu kontemporer tentang aktualisasi cinta tanah air. Di dalam penyajian film pendek nanti peserta akan menyimak dan menganalisis hal-hal terkait dengan isu kontemporer tersebut dan akan digunakan metode pembelajaran di dalam kelompok grup diskusi atau bus group discussion, atau juga nanti juga bisa berpasangan melalui think, pair, and share. Nah, itu topik 1. Untuk topik kedua terkait dengan aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 nanti, peserta akan disampaikan oleh fasilitator terkait beberapa hal. Pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan selama 1 sesi atau 3 jam pelajaran selama kurang lebih 135 menit. Dan akan disampaikan pertama tentang penjelasan amanat konstitusi dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam pemaparan ini nanti akan digunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan curhat pendapat dengan peserta. Dan sebagai penguatannya nanti dalam penyajian akan ditayangkan sebuah film pendek terkait dengan isu kontemporer tentang aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menggunakan metode bagaimana nanti peserta setelah menyaksikan tayangan film pendek tersebut
akan melakukan analisis di dalam kelompok-kelompok nanti, baik secara diskusi berpasangan ataupun di dalam kelompok kecil atau grup diskusi, di mana nanti fasilitator akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, akan menjelaskan kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila di dalam kepemimpinan, lalu akan menjelaskan bagaimana nanti Pancasila menjadi sebuah paradigma di dalam pembangunan. Dalam penyampaian materi ini akan digunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab dengan peserta, dan akan melakukan curah pendapat. Dan selanjutnya peserta nanti akan menyaksikan sebuah tayangan film pendek terkait isu kontemporer tentang keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. Dalam pelaksanaan nanti, peserta akan menganalisis kembali film tersebut dan akan melakukan pembahasan di dalam kelompok dengan menggunakan metode diskusi berpasangan, dan nanti juga akan bagaimana secara keseluruhan dalam kelompok tadi akan saling memberikan penguatan di dalam diskusinya. Ini penyajian pada hari pertama, Bapak Ibu sekalian. Pada hari kedua ini, kedua materi ini akan memberikan penguatan bagaimana di dalam hasil akhir pembelajaran nanti akan membuat sebuah produk, ya, tersusunnya sebuah meta plan aksi perubahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana topik 4 ini nanti akan disampaikan selama kurang lebih 195 menit. Namun sebelum pembahasan akan diajak kembali kepada peserta untuk mereview kembali pembelajaran pada hari sebelumnya. Selanjutnya, fasilitator akan memberikan penjelasan terkait topik keempat, bagaimana akan menyampaikan tentang materi, kepentingan sektoral dan kinerja organisasi, serta bagaimana aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Materi ini akan disampaikan dengan ceramah interaktif, ada curah pendapat dan tanya jawab dengan peserta. Dan untuk memberikan penguatan pada materi ini, nanti peserta akan melakukan sebuah simulasi, sebuah permainan dengan menggunakan metode kartu edukasi, diantaranya dengan permainan kartu. Ada beberapa jenis kartu edukasi yang akan kita gunakan nanti sebagai simulasi di dalam pembelajaran ini. Dan selanjutnya pada topik kelima nanti, fasilitator akan menyampaikan materi ini selama kurang lebih 170 menit, akan menyampaikan beberapa hal tentang topik pembelajaran ini. Yang pertama adalah akan menjelaskan bagaimana kondisi ideal ketahanan nasional, akan memberikan penjelasan terkait dengan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Penyampaian materi ini dengan ceramah interaktif, dengan melibatkan peserta, ada tanya jawab dan curah pendapat. Dan selanjutnya, sebagai penguatan di dalam akhir pembelajaran nanti, akan dibagi kelompok diskusi. Bagaimana nanti peserta akan mereview kembali pembelajaran pada hari pertama, dan selanjutnya akan membuat sebuah meta plan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Dalam diskusi ini akan menggunakan metode diskusi kelompok, dan pada akhirnya nanti akan ada diskusi secara panel kelompok untuk bagaimana secara komprehensif nanti peserta bisa memahami pembelajaran dan kelima indikator pembelajaran nanti bisa benar-benar dimiliki oleh peserta. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyajian materi pada agenda bela negara kepemimpinan Pancasila. Bapak Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di dalam akhir pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah disampaikan terkait dengan substansi materi bela negara kepemimpinan Pancasila ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan dari hasil latihan-latihan yang kita lakukan selama 2 hari pembelajaran ini, mudah-mudahan nanti bisa membekali kepada Bapak Ibu sekalian pada tugas akhir mengikuti pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari bersama-sama kita membuat sebuah simpulan tentang pembelajaran kita. Nah, bagaimana bela negara kepemimpinan Pancasila ini bisa benar-benar kita implementasikan di dalam keseharian tugas jabatan kita? Maka patut kita ketahui, sasaran pembinaan bela negara adalah terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, serta kemampuan awak menegaskan kedaulatan berbangsa dan bernegara
pada setiap individu warga negara dan seluruh komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan negara melalui proses pembangunan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian, perubahan pasti terjadi jika ada kemampuan, kemauan, dan tekad untuk berubah. Salam pembelajar, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia lahir dan tumbuh di tangan pemimpin-pemimpin yang rela hidup dalam ketidaknyamanan untuk kebaikan lebih banyak orang. Kita rindu sosok Pak Syafruddin, Menteri Keuangan era Bung Karno yang tak mampu membeli popok untuk anaknya. Kita rindu sosok Muhammad Natsir, Perdana Menteri kelima Indonesia yang menggunakan jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Kita rindu sosok Muhammad Hatta yang tak mampu membeli sepatu impian hingga akhir hayatnya. Kita rindu sosok Abdul Rahman Baswedan yang harus meminjam telepon tetangganya. Kita rindu sosok Jenderal Hugeng yang tak menempati rumah dinasnya di Jalan Patimura, Jakarta Selatan dan memilih tinggal di rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Kita rindu sosok Kiai Haji Agus Salim yang hidup dengan istri dan 8 orang anaknya dalam rumah kecil dengan 1 kamar dan berjualan minyak tanah eceran untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mereka mengajarkan kepada generasi kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Mereka mengajarkan kepada generasi kita bahwa jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita.